Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan selalu dimanapun kita berada dan selalu diberi perlindungan. Amin. Di sini saya akan sedikit membagikan pengetahuan tentang reksadana. Nah, apabila teman-teman memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai reksadana, mungkin juga bisa membagikan ilmunya di kolom komentar agar bermanfaat buat yang lainnya juga. Ya, saya Fatul Rahim dengan NIM 175100096 dan kelas analisis sekuritas G. Reksadana. Nah, reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Nah, mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat modal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, selanjutnya ialah sejarah reksadana. Dimulai pada tahun 1976. Pemerintah Indonesia menerbitkan PP nomor 25 tahun 1976 dan mendirikan PT Dana Reksa dengan dasar pertimbangan untuk mempercepat proses perluasan pengikut sertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan swasta melalui pasar modal menuju pemerataan pendapatan, serta untuk lebih efektif menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian pada tahun 1978, PT Dana Reksa merupakan pelopor dimulainya industri pengelolaan investasi di Indonesia dengan menerbitkan sertifikat Dana Reksa. Nah, reksadana dibagi menjadi dua, yang dimana ada reksadana konvensional dan reksadana syariah. Nah, reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor setiap saat tergantung tujuan investasi, jangka waktu, dan profil risiko investor. Dalam pasar modal konvensional, investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Nah, keadaan ini memungkinkan bagi para spekulan untuk mempermainkan harga. Akibatnya perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan karena nilai intrinsik saham itu sendiri. Yang kedua yakni reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi dengan mengacu pada syariat Islam. Nah, reksadana syariah itu memiliki ciri tersendiri pada produknya, yakni adanya proses cleansing atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat. Nah, dari kedua macam tersebut terdapat perbedaan. Yang pertama yakni prinsip dan pengelolaan. Untuk reksadana konvensional dipegang oleh bank dan reksadana syariah terdaftar dalam daftar efek syariah. Nah, untuk proses pembersihannya sendiri, pada reksadana konvensional tidak ada istilah pembersihan. Namun pada reksadana syariah memilah apakah perusahaan memiliki pendapatan yang halal atau tidak. Jadi pada reksadana syariah itu dilihat perusahaan-perusahaannya, apakah perusahaan tersebut mengandung unsur-unsur haram seperti kayak menjual minuman keras atau minuman beralkohol dan sebagainya yang dilarang oleh syariat. Nah, yang ketiga diawasi oleh dua badan pengelola berbeda. Untuk reksadana konvensional diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sedangkan reksadana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat yakni peran manajer investasi. Pada reksadana konvensional, manajer investasi ikut mengelola dan menanggung risiko. Namun pada reksadana syariah, manajer investasi tidak menanggung kerugian meskipun ikut mengelola. Nah, yang kelima perhitungan pembagian keuntungan. Pada reksadana konvensional, perhitungan pembagian keuntungan ini berdasarkan perkembangan suku bunga yang ada, sedangkan pada reksadana syariah berdasarkan ketentuan syariah. Selanjutnya ialah jenis-jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana di sini ada 4. Yang pertama yakni reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun.
Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Nah, risikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Yang kedua yakni reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan juga memiliki risiko berupa yang relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Yang ketiga yakni reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risikonya potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Yang keempat yakni reksadana saham. Nah, reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Nah, manfaat reksadana di sini ada 3. Yang pertama yakni pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek. Sebagai contoh ialah seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Yang kedua yakni reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Nah, di sini kan menentukan saham-saham yang baik itu bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian sendiri, di mana tidak semua pemodal itu memiliki pengetahuan tersebut. Jadi dengan berinvestasi di reksadana di sini terdapat manajer investasi yang memiliki hal-hal tersebut sehingga bisa mengelola modal dari investor. Yang ketiga yakni efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena setelah ada manajer investasi. Nah, yang selanjutnya ialah risiko reksadana. Selain ada manfaat, tentu reksadana juga memiliki risiko. Di sini risikonya ada 3. Risiko yang pertama ialah risiko berkurangnya nilai unit pernyataan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang berupa saham, obligasi, dan surat berharga yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua yakni risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi akan kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas penjualan kembali tersebut. Yang ketiga yakni risiko one prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai tanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, reksadana itu seperti apa, manfaatnya seperti apa, perbedaannya antara reksadana konvensional dan reksadana syariah itu seperti apa, dan keuntungan-keuntungannya juga itu seperti apa. Di sini jika dari teman-teman ingin memulai untuk investasi reksadana, di sini saya juga membagikan langkah-langkahnya. Di sini langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama ya ini pilih platform investasi. Nah, kan platform investasi reksadana itu ada banyak sekali. Di situ kita bisa memilih dari berbagai pilihan tersebut. Yang selanjutnya ialah pahami macam-macam reksadana. Yang sudah dijelaskan sebelumnya ya ini dapat 4 macam reksadana. Bisa memilih dari 4 macam reksadana tersebut. Yang ketiga yakni tentukan jangka waktu investasi. Nah, berinvestasi pada reksadana di sini membutuhkan jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang untuk kurang dari setahun, 1-3 tahun, 3-5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Yang keempat yakni pastikan produk reksadana ada izin OJK. Nah, kan di sini reksadana adalah investasi yang legal karena memiliki izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Perizinan ini memiliki banyak syarat dan bersifat mutlak sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Tidak hanya itu, manajer investasi yang mengelola reksadana itu juga harus memiliki izin. Yang kelima yakni belajar pahami prospektus reksadana. Prospektus dapat dikatakan sebagai buku manual untuk berinvestasi di reksadana. Segala macam informasi yang ada yang dibutuhkan
Tentang reksadana ada di sini mulai dari perizinan, manajemen investasi, kebijakan investasi, biaya investasi, hingga tata cara pembelian dan penjualan reksadana. Membaca prospektus adalah hal yang wajib dan mutlak. Tidak hanya membaca, kita juga harus memahami setiap detail isinya. Dan jika merasa kebingungan, jangan takut untuk bertanya pada yang lebih ahli. Nah, di sini sebelum mulai untuk membeli reksadana, sebaiknya kita itu harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Tujuan ini berhubungan erat dengan jangka waktu investasi yang akan kita pilih nantinya. Dan juga tujuan ini juga bisa menjadi motivasi untuk diri kita dalam berinvestasi. Ya, mungkin sekian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ya masih banyak kurangnya. Saya mohon maaf apabila ada dari kekurangan tersebut, entah dari yang sulit dipahami atau kekurangan lainnya. Mungkin dari teman-teman apabila ada yang bisa lebih menjelaskan lagi, memberikan pengetahuannya, memberikan pemahaman yang lebih detail, lebih jelas, silahkan komen di kolom komentar untuk saling berbagi ilmu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk saya sendiri maupun teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.